Baik, Bu. Oke, mohon maaf ya kemarin karena Ibu ada acara, jadi kita nge-zoom malam ini. Untuk Sabtu besok juga kampus kan ada wisuda ya. Sebagai info juga buat teman-teman, hari Sabtu kampus kita ada wisuda. Jadi Ibu juga tidak bisa nge-zoom di hari Sabtu. Baik, Bu. Oke, materinya sudah Ibu upload juga. Di si akad sudah bisa aksen? Sudah, Bu. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, sudah ada ya di layar materinya. Sudah, Bu. Harga pokok proses. Di sini ada harga pokok proses. Kalau kemarin kan harga pokok pesanan ya. Di materi yang ketiga ada harga pokok proses. Harga pokok proses. Ada ya? Bu, ada. Karakteristik metode harga Oh, oke, betul. Ada karakteristik metode HP itu harga pokok ya. Ya, Bu. Sampai harga pokok proses. Ada metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Yang pertama, metode harga pokok proses pada perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen produksi. Jadi ketika produk perusahaan diproduksi tapi melalui hanya satu departemen, produknya langsung jadi. Yang kedua, metode harga pokok proses pada perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, jadi kalau di pabrik kan tentu ada beberapa jenis ya. Yang pertama tadi ada yang satu departemen produksi, produknya langsung jadi. Yang kedua, ada yang melalui tahapan-tahapan lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Dengan anggapan, yang pertama, produk hilang awal proses. Yang kedua, produk hilang akhir proses.
Metode harga pokok proses memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Ini karakteristiknya. Yang pertama ada metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Yang kedua, dengan memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Jadi, tentu teknisnya, cara menghitungnya berbeda. Karakteristik produksi secara massa dan kontinu. Jadi, produksinya secara besar-besaran dan terus-menerus. Produk yang dihasilkan standar dan homogen. Homogen berarti hanya satu jenis ya. Biaya dikumpulkan dalam setiap periode pada akhir bulan. Semua elemen biaya dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Komponen biaya produksi ada biaya bahan baku ya, BTKL. Nah, teman harus ingat ini singkatan-singkatannya. Ada biaya tenaga kerja langsung ya atau BTKL. Ada BOP, biaya overhead pabrik. Ada juga bahan penolong. Biaya produksi atau satu. Dihitung dari jumlah biaya produksi tiap periode dibagi jumlah unit produksi tiap periode. Ini untuk menghitung biaya produksi tentu dari jumlah biaya produksinya berapa dibagi jumlah unit yang jadi. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses. Nah, ini yang pertama, tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses. Biasanya untuk perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen produksi, ini nanti berbeda dengan metode harga pokok proses dan juga metode harga pokok pesanan. Kalau kemarin kan kita belajar metode harga pokok pesanan. Perbedaannya dari pengumpulan biaya produksi. Yang kedua dari perhitungan harga pokok produksi persatuan. Yang ketiga penggolongan biaya produksi. Dan yang terakhir unsur biaya yang dikelompokkan dalam BOP. Ini juga berbeda. Manfaat informasi harga pokok produksi. Apa? Kita menghitung harga pokok produksi tentu ada manfaatnya yang dihasilkan. Yang pertama jelas untuk menentukan harga jual produk. Kalau kita tahu harga pokok produksinya, kita bisa menentukan harga jual produknya. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jadi, di real ya, real biaya produksi itu berapa, terpantau. Yang ketiga, bisa menghitung laba atau rugi periodik. Karena sudah tahu harga pokoknya berapa, kita bisa menentukan harga jualnya berapa, tentu kita bisa menghitung labanya. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan, produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jadi disajikan dalam neraca, harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Kalau kita sudah bisa menentukan harga pokok produksi, nanti dalam neraca kita bisa menyajikannya. Komponen harga pokok produksi tentu dari bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik, ini digunakan untuk proses produksi. Setelah proses produksinya selesai, bisa langsung menjadi produk jadi, atau produk setengah jadi, atau produk dalam proses. Nah, ini untuk menghitung harga pokok produksi. Tadi, kalau untuk produk yang melalui satu departemen langsung jadi melalui satu proses produksi bisa menjadi produk jadi.
ataupun melalui proses produksi tapi hanya menjadi produk setengah jadi. Nah, ini juga bisa ya, karena memang produksinya melalui beberapa tahapan. Ini untuk menghitung harga pokok produksi. Untuk yang produk jadi tadi, jika proses produksinya langsung menghasilkan produk jadi, maka harga pokok produksinya, biaya produksi per unit, dikalikan dengan unit produk jadi. Tinggal dihitung. Biaya produksi per unitnya berapa, dikalikan dengan unit produksi yang jadi. Jika proses produksinya hanya menghasilkan produk setengah jadi, atau produk dalam proses, jadi karena melalui departemen-departemen, ya, jadi produknya baru setengah jadi atau dinamakan dengan produk dalam proses. Maka harga pokok produksi, biaya produksi per unit, dikali unit produk dalam proses atau tingkat penyelesaian. Jadi yang dikalikan adalah biaya produksi per unitnya dikali dengan unit produk dalam proses. Laporan harga pokok produksi. Yang pertama, informasi jumlah produk yang diolah, baik dari produk dalam proses awal, produk yang diterima dari departemen sebelumnya, dan juga tambahan produk. Jadi laporan ini, harga pokok produksi ini mencakup jumlah produk yang diolahnya dari proses awal ataupun dari produk yang diterima dari departemen selanjutnya, sebelumnya. Jadi ketika produknya itu dari departemen ke departemen, nah ini juga bisa di-report ya, dilaporkan, atau jika ada tambahan produk. Yang kedua, informasi jejak produk yang diolah. Produk jadi yang dimasukkan ke gudang atau dipindahkan ke departemen berikutnya. Produk dalam proses akhir ataupun produk hilang. Nah, jadi informasi dalam laporan harga pokok produksi juga mencakup produk jadi yang dimasukkan ke gudang. Kalau produknya sudah jadi kan otomatis dimasukkan ke gudang, itu ketahuan ya berapa unit produknya. Atau jika prosesnya dari departemen ke departemen belum selesai, nah itu ketika dipindahkan itu bisa terhitung juga berapa jumlah unit produksi yang dipindahkan ke departemen berikut. Ataupun produk dalam proses akhir, nah, ini juga bisa terhitung dari laporan harga pokok produksi. Jumlah biaya. Ada harga pokok produk dalam proses awal, harga pokok yang diterima dari departemen sebelumnya, tambahan biaya untuk mengolah lebih lanjut. Ada unit ekuivalensi untuk menghitung harga pokok satuan, atau disebut dengan UI ya, adalah tingkatan atau jumlah produksi di mana pengolahan produknya dinyatakan dalam ukuran produk selesai. Harga pokok satuan untuk setiap elemen biaya. Informasi tentang biaya menunjukkan biaya yang diserap produk jadi dan produk dalam proses. Ini ada contoh. PT Cahyo mengolah produksi secara massal melalui satu departemen produksi. Jadi hanya melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari. Yang pertama ada biaya bahan baku. Contoh dalam ribuan ya, misalkan ini 5 juta. Biaya bahan penolong, di sini ada 7.500. Saja ini dalam ribuan ya. Biaya tenaga kerja 11.250.
BOP-nya 16.125. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut. Produk jadinya 2.000 kilo. Produk dalam proses akhir bulannya 500 kilo. Yang terpakai biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerjanya 50%, BOP-nya 30%. Tadi biaya bahan baku di soal 5.000, bahan penolong 7.500, tenaga kerja 11.250, BOP-nya 16.125. Jadinya berapa? Jadinya 2.000 kilo. 2.000 ditambah produk dalam proses akhir ada 500 kilo tadi di soal ya. 500 kilo dikali 100%. Di soal tadi ada biaya bahan bakunya 100%. Biaya bahan penolongnya 100%, tenaga kerjanya 50%, BOP 30%. Ini ada tadi di soal. Tinggal kita kalikan, ketemunya 2.500, bahan penolong 2.500, tenaga kerja 2.250, BOP 2.150. Sehingga kita hitung biaya produksi persatuan dari mana? Dari total biaya 5.000 dibagi 2.500, ketemu 2. Bahan penolong 7.500 dibagi 2.500, ketemunya 3. Ini juga 11.250 dibagi 2250, ketemunya 5. 16.125 dibagi 2150, ketemu 7,5. Ini tinggal kita totalkan, ada 17.5. Ini kita total juga biayanya 39.875 dari sini. Harga pokok produk jadi sama dengan tadi kan di soal harga pokok produk jadinya 2.000. 2.000 dikali 17.5. Dari sini ya, 17,5. Tinggal dikalikan. Produk jadinya ada 2.000 kilo. Biaya produksinya persatuannya 17,5. Kita kalikan ketemu 35.000. Biaya bahan baku ada di soal produk dalam prosesnya 500 kilo. Tadi sudah kita hitung produk jadinya 2.000 kilo. Kalau untuk produk dalam prosesnya 500 kilo. Tinggal kita kalikan 100% dikali 500 kilo dikali 2. 2 dari mana? Dari sini. Ketemu 1.100% dikali 500 kilo dikali 3. 50% dikali 500 kilo dikali 5 dari sini. 30% dikali 500 kilo dikali 7,5. 1.250. Kita jumlahkan 1, 2, 3, 4. Ketemu 4.875. Jadi berapa total biaya produksi semuanya? Dari 35.000 ditambah 4.875. Ada 39.875. Gampang ya? Jadi di soal sudah lengkap keterangannya, tinggal kita kalikan. Kita bagi total biaya produksi dibagi total biaya produksi persatuan. Lalu kita masukkan produk jadinya berapa, produk dalam prosesnya berapa, tinggal kita kalikan. Ketemu sekian. Laporannya seperti ini. Laporan biaya produksi bulan Januari. Data produksi. Yang pertama produk jadi ditransfer ke gudang. Karena di soal tadi produk jadinya 2.000 kilo. Kita tulis produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 kilo. Karena sudah jadi otomatis ditransfer ke gudang ya. Produk dalam proses akhir.
Tadi di soal ada 500 kilo. Jadi berapa jumlah produk yang dihasilkan? 2000 kilo ditambah 500 kilo. Ketemu 2500 kilo. Kita laporkan biaya yang dibebankan ya, di bulan Januari. Ada biaya bahan baku, ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja. Tadi ketemu biaya bahan bakunya 5.000, biaya bahan penolongnya 7.500. Ini kepep ya, ini kurang geser ke sini. Biaya tenaga kerja 11.250, BOP-nya 16.125. Ketemu total biayanya 39.875. Berapa per kilonya? Harga per unitnya tadi ketemu ya. Di jawaban tadi yang biaya bahan baku 2, bahan penolongnya 3, tenaga kerjanya Rp5, kemudian BOP-nya 7,5, di total 17,5. Dari sini ya. Nah, kita laporkan. Kemudian perhitungan biaya produk. Harga produk jadi yang ditransfer ke gudang berapa? 2.000 kilo dikali harga per kilo 17,5. Ketemu 35.000. Harga pokok persediaan dalam proses akhir berapa? Tinggal dikalikan. 500 ya, kan di sini produk dalam proses akhirnya 500. 500 dikali 2, 1.000. Kemudian 500 dikali 3, 1.500. 500 kilo dikali 5 ya. Sini ketemu di total 4.875. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari 39875. Dari mana? Dari perhitungan di sini. Format laporannya seperti ini. Jadi selain menghitung, juga membuat laporan biaya produksinya. Oke, ada contoh soal yang kedua. PT Zen mengolah produk secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan, biaya bahan baku, tenaga kerja, BOP. Berapa produk yang dihasilkan? Produk jadinya 12.500, produk dalam proses akhir bulan 2.500. Perhitungan biaya bahan bakunya 100%, biaya tenaga kerja 80%, BOP-nya 80%. Hitung harga pokok produksi persatuan. Hitung harga produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Ini ada soal yang ketiga. Teman-teman bisa baca. Ini teknis menghitungnya sama dengan soal yang pertama. Begitu juga dengan soal yang keempat. Ini sudah ada jawabannya. Yang pertama, yang PT Zen. Ada laporan harga pokok produksinya dari produk masuk dalam proses, produk jadinya berapa, dikali dengan biayanya, kita kalikan sampai ketemu harga pokoknya. Ini sama persis dengan yang tadi Ibu jelaskan. Berikutnya ada metode harga pokok produksi pada perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen produksi. Lebih ya, lebih dari satu departemen produksi. Kalau tadi kan metode menghitung jika produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Kalau ini melalui beberapa departemen produksi. Jadi ada departemen 1, misalnya ada departemen 2. Departemen 1, produk jadi ditransfer ke departemen 2, produk dalam proses. Contoh misalkan perusahaan itu
bergerak di pembuatan otomotif gitu ya, misalkan dari logam ya, atau besi, atau itu kan pasti melalui beberapa departemen. Produk jadi ditransfer ke departemen 2. Ini namanya produk dalam proses. Produk jadi ditransfer ke gudang. Ini juga namanya produk dalam proses. Harga pokok kumulatif sama dengan harga pokok dari departemen 1 ditambah biaya yang ditambahkan di departemen 2. Contoh soalnya, PTX. Jadi pengolahan produksinya melalui 2 departemen. Yang pertama, departemen pertama ada biaya bahan baku 30.000, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BO. Departemen 2-nya, karena biaya bahan baku dihitung di departemen pertama, yang kedua jadi 0. Tidak ada biaya bahan baku. BOP, BTKM jelas ada ya, biaya tenaga kerja langsung di departemen 2 pasti ada orang yang mengerjakan. Jadi kita dikenai biaya tenaga kerja. BOP juga jelas ya, pasti di departemen 2 juga pasti menggunakan biaya overhead pabrik. Persediaan jadi ditransfer ke departemen 2, 12.500 ya. Kemudian produk jadi ditransfer ke gudang 12.000. Produk dalam proses di departemen 1 2.500, biaya bahan bakunya kenanya 100%, BTKL dan BOP 80%. Produk dalam proses di departemen 2 ada 500 kilo dengan komponen biaya tenaga kerja langsungnya 50%, BOP-nya 50%. Berapa harga pokok produksinya? Contoh soal 2, ini sama persis. Begitu juga dengan contoh soal 3, ini sama persis dengan contoh soal yang pertama. Nah, ini cara perhitungannya. PTX. Produk dalam proses, produk jadi yang ditransfer ke departemen 2, produk dalam proses 2.500. Tingkat penyelesaian, bahan bakunya 100%, biaya konversinya 80%. Ini yang PTX, jadi soal yang pertama cara menghitungnya. Biaya bahan bakunya dari sini ya. Ada 30.000, 29.000, 14.500. 30, 29, 14.500. Kemudian kita hitung 12.500 dari mana? Dari produk jadi yang ditransfer ke departemen 2. Ditambah 100%. Karena di soal biaya bahan bakunya 100%. Dikali 2.500, yaitu produk yang dalam proses. Kemudian yang kedua, sama, di tenaga kerja langsungnya menghasilkan 2.500 unit dari produk jadi yang ditransfer ke departemen 2 ditambah 80%. Karena di soal tadi biaya tenaga kerja langsung dan BOP-nya 80%. Ketemunya 2, BTKL-nya 2, BOP-nya 1, di total ada 5. Jumlahnya di sini biaya bahan baku sampai BOP 73.500. Di sini harga pokok produk jadi ditransfer ke departemen 2. Ada 12.500 unit dari soal ini ya, dikali 5 yang ini, kali 5. Ketemu 62.500. Kemudian harga pokok produk dalam proses. Yang dalam proses ada 2.500, tinggal dikali 100% untuk biaya bahan baku ketemu 5.000. 2.500 dikali 80% ya. Nah, 80% dikali 2 ketemu 4.000. Kemudian BOP-nya 2.500 dikali 80% dikali 1 ketemu 2.000.
Kita total 11.000. Jadi berapa jumlah harga pokok keseluruhannya? 62.500 ditambah 11.000. Ada 73.500 dari sini. Ini teknis perhitungannya sama dengan yang metode pertama. Tapi karena ini melalui 2 departemen. Dan laporan harga pokok produksi atau biaya produksi yang departemen 2. Produk dari departemen 1 ada 12.500. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 12.000. Ini dari soal ada ya. Produk dalam prosesnya 500 unit. Tinggal ditambahkan ada 12.500. Kemudian harga pokok dari departemen 1 62.500. Nah, tadi dari mana? Dari perhitungan ini. 62.500. Biaya yang ditambahkan biaya tenaga kerja dan BOP. Dari sini ya. Ketemunya 12.000 unit, 50% dikali 500. Ini di soal ya, 50%-nya ada, tinggal dikalikan. Kemudian biaya ini 40.000 dibagi 12.250 ketemu 3,2. Jadi teknis perhitungannya sama. Harga pokok jadi yang ditransfer ke gudang. Jadi tinggal kita kalikan 12.000 dikali harga pokoknya 126.9650. Harga pokok dalam prosesnya ada 500. 500 juga dari soal. Tinggal kita kalikan. Ketemu 2.500. Biaya tenaga kerja dan BOP-nya, karena biaya bahan bakunya tadi di soal 0 ya. Karena ini departemen 2, jadi biaya bahan bakunya 0. Biaya tenaga kerja ketemunya 815, BOP-nya 580, harga pokok dalam prosesnya 3895, total keseluruhannya dari sini 126 ditambah 3895 ketemu 13855 atau kita bulatkan menjadi 131. Itu jika menggunakan beberapa departemen. Ini contoh laporan harga pokok produksinya. Ini ada soal latihan. Ini juga soal latihan. Kalau teman-teman hanya mendengarkan pasti bingung ya. Tapi kalau masuk ke soal latihan pasti bisa. Oke ya. Itu tadi penjelasannya. Nanti teman-teman bisa kerjakan untuk soal latihan, karena di akuntansi biaya, sebenarnya akuntansi ya itu pasti menghitung. Nah, teman-teman akan bisa jika sering belajar menghitung. Nanti tadi di slide yang terakhir itu, nah, yang ini teman-teman bisa belajar untuk membuat harga pokok produksinya dan laporannya. Materinya ada ya, sudah Ibu upload ya. Untuk akuntansi manajemen, materinya harga pokok pesanan untuk pertemuan 3. Nah, kalau harga pokok pesanan ini materinya sama dengan akuntansi biasa.